Pertama-tama saya ucapkan selamat ya kepada saudara Kevin dan Kartina ya. Yang pada hari ini akan memasuki hidup yang baru ya, sebagai keluarga baru, berumah tangga baru ya. Jadi untuk rumah tangga yang baru, hidup yang baru perlu landasan yang kuat ya, yaitu firman Tuhan. Maka sebelum kita masuk ke dalam pernikahan, kita harus tahu dulu apa arti atau apa makna pernikahan di dalam Tuhan. Coba pernikahan itu diberkati oleh Tuhan ya. Sebab banyak orang menikah bahkan sekalipun diberkati di gereja, tapi mereka kandas di tengah jalan. Mereka berakhir dengan perceraian, ya kan? Banyak orang bercerai, bahkan sekalipun orang Kristen yang percaya Yesus diberkati di gereja oleh pendeta, tapi mereka bercerai. Kenapa? Karena mereka tidak memaknai, tidak mengerti apa arti pernikahan di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu sebelum saudara Kevin dan nama Kartina masuk ke rumah tangga, harus tahu dulu dasar-dasar pernikahan di dalam Tuhan itu apa. Supaya nanti pernikahan ini menjadi pernikahan yang diberkati Tuhan. Dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kesaksian bagi rumah tangga yang lain. Bahkan rumah tangga yang lain yang sedang mengalami masalah. Rumah tangga yang lain yang sedang mengalami goncangan keluarga. Melihat rumah tangga Kevin dan Kartina ini. Wih, hebat juga ini. Ini rumah tangga bahagia banget. Krisis demi krisis dilalui. Masa demi masa dilalui. Kok tetap teguh, tetap sukacita, tetap damai sejahtera. Nah, rumah tangga ini diberkati, mereka tahu. Oh, ternyata rumah tangga ini dasarnya adalah firman Tuhan. Ya, jadi pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan berjudul pernikahan yang diberkati Tuhan. Ya, supaya kita diberkati. Ada 4 makna atau 4 arti yang harus saudara-saudari pahami sebagai landasan dan pegang itu, lakukan sebagai fondasi pernikahan saudara. Saya percaya pernikahan saudara akan diberkati Tuhan. Amin. Pertama, pernikahan adalah rencana dan kehendak Allah. Ya. Jadi pernikahan bukan kehendak manusia. Bukan hanya sekedar ayo kita nikah, enggak. Ternyata pernikahan dari awal adalah rencana dan kehendak Allah. Ya, di Kejadian 2 ayat 18-24 ya. Tuhan Allah berfirman ya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu. Ini Adam ya. Untuk melihat bagaimana ia menamainya dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepadanya tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Jadi Allah pada mulanya menciptakan bumi, langit semua dan isinya, terakhir menciptakan manusia, Adam. Ya. Dan semua makhluk sepasang demi sepasang itu berbaris di hadapan manusia itu, Adam. Dan Adam menamai makhluk itu dan nama itu sampai hari ini dipakai. Adam menamai jerapah, ada jerapah, singa, ya, keledai, domba, kambing, zebra, semua sampai hari ini ada. Demikianlah nanti nama makhluk itu sampai hari ini ya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi ada menamai sepasang demi sepasang hewan itu ya. Tapi sampai habis binatang itu kok gak ada yang sepadan untuk aku. Kok gak ada penolongnya. Kok aku sendiri, ya kan? Kita baca ayat berikutnya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ya. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan.
Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan. Sebab ia diambil dari laki-laki. Dan Allah tahu bahwa Adam sendirian. Tidak ada pendampingnya, tidak ada penolongnya. Dia laki. Maka Tuhan memberikan pendamping, ya, perempuan. Ya. Inilah pada awalnya manusia diciptakan itu sepasang. Ya. Jadi pernikahan ini adalah inisiatif dan kehendak Tuhan. Pernikahan adalah lembaga pertama yang Tuhan dirikan. Ya. Dari rusuk diambillah Tuhan Allah dari manusia, dibangunnyalah seorang perempuan. Dan Adam dibuat tidur dan diambil rusuknya, dibentuklah perempuan. Ya, supaya sepadan. Ya, jadi jelas sekali Hawa atau perempuan diciptakan sepadan dengan laki-laki. Diambil dari tulang rusuknya, ya, tulang iga ya kita ya. Jadi Hawa atau perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki Adam supaya diinjak-injak itu loh ya, ditindas oleh laki-laki, ditindas oleh suami ya. Jadi jelas sekali bahwa dari tulang rusuk sepadan, jadi supaya perempuan tidak diinjak-injak oleh laki-laki, dan juga bukan dari tulang kepala supaya perempuan itu kurang ajar, ya, lebih memimpin laki-laki, lebih otoriter, lebih menguasai. Maka Tuhan ciptakan perempuan dari tulang rusuk Adam, sepadan, sejajar ya. Jadi ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi laki-laki dan perempuan menikah ya, harus meninggalkan rumah orang tuanya, menjadi satu daging, ada satu keluarga, ya, satu keluarga. Jadi nanti jelas sekali bahwa nanti Kevin dan Kartina meninggalkan orang tuanya, jadi tidak boleh menuntut hak bagi anak lagi. Dan orang tua dalam waktu yang sama juga melepaskan anak, melepaskan tanggung jawab dari pemeliharaan anak. Ya kan, sudah menikah, pelihara sendiri, ya kan? Lepaskan, ini aku sudah tidak punya kewajiban lagi untuk memelihara engkau. Ya kan? Juga demikian anak-anak tidak boleh menuntut lagi dari orang tua. Ya kan? Pah, mah, aku kasih uang saku kayak dulu. Nggak bisa. Karena sudah membentuk keluarga sendiri ya dengan istrinya. Jadi satu daging. Dan hal ini pun dikonfirmasi oleh Yesus sendiri. Ya. Matius 19 ayat 4-6. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Ya, jelas sekali. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Rumah tangga harus terdiri laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki dengan laki-laki. Atau perempuan dengan perempuan. Ya. Bukan Joko dengan Tono. Tapi Joko dengan Tini. Tono dengan Tini. Ya, ya kan? Atau Tini dengan siapa? Perempuan lain ya. Mince, bukan. Ya, jadi jelas sekali bahwa pernikahan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Pak, apakah emang ada? Ada juga yang laki-laki dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan. Zaman sekarang di akhir zaman ini. Banyak sekali pernikahan laki-laki dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan. Ini udah zaman edan. Zaman udah gak jelas sekali. Di Amerika, Eropa, Inggris. Itu banyak sekali negara-negara yang meresmikan, merestui perkawinan laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan ini jelas sekali melanggar perintah Tuhan. Ya, mereka lebih mengutamakan hak asasi. Siapa yang punya hak asasi? Aku laki-laki punya hak untuk kawin dengan siapapun. Laki-laki terserah, kawin dengan laki-laki, hak asasi. Maka banyak negara yang lebih mengutamakan hak asasi manusia daripada perintah Tuhan. Jelas ini tidak berdasarkan firman Tuhan. Laki-laki harus dengan laki-laki perempuan. Tidak ada sejenis ya. Jadi itu adalah udah kembali ke Sodom Gomora. Dan itu tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Dan firman-Nya, sebab itulah laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan ini terus terang sudah dikonfirmasi oleh Yesus lagi bahwa laki-laki sudah menikah dengan istri harus keluar, harus memisahkan diri dari orang tuanya. Bukan berarti udah papa mama dadah aku gak kenal lagi, bukan. Pemisahan tanggung jawab dan kewajiban itu pisah. Tetapi tetap ada hubungan keluarga, orang tua mendoakan anak, anak mendoakan orang tua, saling menengok ya. Itu perlu ya, jadi jelas sekali jangan sampai nanti perempuan dan laki ini menikah, Pak Kevin dengan Ibu Kartina menikah, masih aja mengganggu orang tuanya, masih mengganggu aja mertuanya. Nggak boleh, yang ada kalian berdua bekerja, nengok mama papanya, ini rumah ini ada sesuatu ya kan, berterima kasih ya kan, makanya nanti terakhir acara ini ada waktu untuk berterima kasih kepada mama papanya telah memelihara sepanjang hidupnya sampai menikah ini, ya kan? Dan minta maaf atas segala kesalahannya. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan apa namanya? Satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yesus membenci perceraian. Di dalam Kristus, di dalam iman Kristen tidak boleh bercerai. Jangankan bercerai, ngomong kata-kata cerai pun tidak boleh keluar dari mulut kedua mempelai ini. Banyak orang, ceraikan aku, kembalikan aku ke rumah orang tuaku. Itu lagu, saudara. Pulangkan saja aku pada ibuku. Tidak ada itu, ya kan? Tidak boleh ada kata-kata cerai. Banyak orang, Pak saya hanya bercanda, bergurau Pak, supaya ngeblaf menggertak suami saya. Cerai. Itu kita ngomong cerai. Kata-kata itu ditangkap oleh iblis. Dan kita akan dihasut oleh iblis. Dan benar-benar bercerai. Jadi tidak boleh bercerai dalam Kristus Yesus. Apalagi bercerai. Ngomong-ngomong cerai pun tidak boleh. Ya kan? Pak saya gak cocok lagi Pak dengan suami saya Pak. Pak saya gak cocok lagi istri saya Pak. Ya kan? Gak ada cocok-cocokan. Saudara menikah ini benar gak cocok. Laki-laki perempuan itu memang dasarnya gak cocok. Ini jenis kelamin beda. Laki-laki lebih pakai logika. Perempuan lebih pakai perasaan. Ya kan? Itu jenis kelamin berbeda. Karakter berbeda. Latar belakang gak berbeda. Orang tua laki-laki bagaimana, orang tua perempuan bagaimana, keluarganya gimana, itu udah pasti gak cocok. Tapi pernikahan itulah mempersatukan, ya, saling melengkapi, saling menambah yang kurang. Misalnya yang laki-laki ada kekurangan, perempuan menambah. Perempuan ada kekurangan, laki-laki menambah. Dan akhirnya akan cocok di dalam Kristus Yesus melalui proses, ya. Jadi jangan bilang Pak saya mau bercerai, saya nggak cocok lagi. Emang dari mulai kamu cocok? Justru kamu nggak cocok harus melengkapi kekurangan pasanganmu. Jangan saling menyalahkan, ya kan? Banyak sekali orang dunia mengatakan, Pak saya mau bercerai, ini kehendak Tuhan. Hah? Mana ada Tuhan nggak mendaki perceraian? Waktu menikah, Pak ini jodoh dari Tuhan. Saya berdoa ini jodoh dari Tuhan, ini kehendak Tuhan. Wah, begitu cerai, kehendak Tuhan juga katanya. Ini kita benar-benar sedang menuduh Tuhan. Ya, ingat ya, pernikahan dalam Yesus Kristus tidak boleh bercerai sampai maut memisahkan. Amin, saudara. Ya, tahu dulu. Ya, nggak boleh buka cabang. Ya, jadi harus benar-benar satu untuk seumur hidup. Itu kita ada dasar pertama ya. Jadi kita harus tahu mengapa banyak orang Kristen bercerai. Karena mereka tidak jadikan firman Tuhan sebagai landasan pernikahan. Ya. Kalau kita jadikan landasan firman Tuhan, kita akan damai, sejahtera, sukacita penuh. Masalah boleh terjadi. Segala rumah tangga pasti ada masalah. Coba saya tanya di sini, yang berumah tangga, pernah nggak atau nggak ada masalah? Pasti setiap rumah tangga ada masalah. Tapi tetap kita bersatu di dalam Kristus Yesus ya. Yang pertama ya adalah pernikahan adalah rencana dan kehendak Tuhan ya. Dan apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang kedua, pernikahan
melambangkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Ya. Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Hai istri, hai istri ya, hai Kartina ya, tunduklah kepada suamimu seperti pada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jelas ya, firman-Nya istri tunduk kepada suami, bukan kebalik. Suami tunduklah kepada istrimu, enggak ada. Jelas sekali, istri tunduklah kepada suamimu sebagai seperti kepada Tuhan. Kalau istri-istri ya, yang di sini semua ya, khususnya yang mempelai ini. Kalau seorang istri tidak tunduk kepada suami, saya pastikan istri ini tidak tunduk kepada Tuhan. Jelas sekali, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Tapi kalau istri tunduk kepada suami, ya, itu pasti tunduk kepada Tuhan. Makanya harus jelas sekali, seperti tunduk kepada Tuhan, ya. Dan harus tunduk dalam segala keadaan ya. Karena suami adalah kepala istri dan istri ya, dan sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ya, jelas ya istri. Jangan sampai kita tunduk hanya karena istri suami kita masih kuat. Banyak loh saudara pernikahan di luar sana ya. Ketika lakinya itu menjabat ya, di pemerintahan atau kaya atau terkenal atau ganteng ya kan, dia atau banyak duitnya, istri tunduk kan? Tapi begitu suaminya itu sakit, di PHK, bangkrut, atau mungkin stroke, istri sudah mulai tidak tunduk lagi. Karena dia dulu salah. Aku mau tunduk pada kau suami. Kalau jajanku dipenuhi, belanjaku dipenuhi, kalau aku bisa dibelikan tas bermerek, aku bisa jalan-jalan ke luar negeri, aku tunduk pada engkau. Kalau engkau memenuhi segala kebutuhanku, itu bukan dari Tuhan. Karena jelas sekali harus tunduk dalam setiap keadaan. Ya, jadi tunduk dalam segala keadaan. Kalau ada sakit tetap tunduk. Ya, ada kurang apa tunduk. Saling melengkapi, saling mendukung. Jangan mau tunduk hanya saat suaminya baik aja keadaannya. Ya banyak sekali suami-suami ditinggal istri karena suami tidak berdaya. Sudah bangkrut, sudah nggak punya apa-apa, ditinggal oleh istri. Ini bukan pernikahan yang dikehendaki Tuhan. Ya, jadi benar motivasinya ya. Jangan sampai nanti gak kerja lagi, gak tunduk lagi. Jadi motivasi pernikahan itu harus benar. Kalau kita benar mengasihi dengan kasih Kristus. Oh saudara, suaminya lagi lemah pekerjaan, lagi lemah usahanya, lagi lemah kesehatannya. Istri malah tenang saja suamiku. Yuk kita doa bersama yuk. Tuhan pasti pulihkan. Ya, itu untuk istri. Yang keempat, ini untuk suami. Karena itu bagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ya, tunduk dalam segala sesuatu. Jangan sampai istrinya lebih dominan. Ya, aku tunduk sama suamiku Pak, enak aja. Suamiku nggak kerja, suamiku gajinya kecil, aku besar. Suamiku nggak bisa apa-apa, maunya aku tunduk. Oh nggak bisa, aku yang berkuasa kok, aku yang kerja, aku yang banyak duit. Nggak boleh. Tetap firman Tuhan mengatakan istri harus tunduk pada suami. Banyak sekali zaman sekarang istri lebih sangat dominan, lebih sangat mengatur suaminya, menindas suaminya karena merasa istri itu lebih hebat karirnya, lebih top, lebih banyak duitnya, lebih banyak suksesnya, maka tidak tunduk lagi pada suami. Itu melanggar firman Tuhan. Yang 25 untuk suami. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagimu. Ya, jadi suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Saudara tahu nggak bagaimana Yesus mengasihi jemaatnya? Tahu? Yesus menderita. Yesus difitnah. Yesus ditolak, dihina, diludahi, dicambuk, dipaku tangannya, dipaku kakinya, disalib, menyerahkan nyawanya. Itulah cara Yesus mengasihi jemaatnya. Suami juga demikian. Mengasihi istri seperti Yesus mengasihi jemaatnya, harus mau berkorban waktu, tenaga, pikiran, perasaan, uang juga demikian. Jangan pelit juga sama istri. Udah tahu gajinya misalnya 50 juta, istri kasih 2 juta. Yang lain kemana? Suamiku, ini aku butuh belanja sebulan 15 juta. Kasih cuma 2 juta.
Ya kuranglah suami. Terus kurangnya gimana? Cari sendiri dulu, cari sendiri. Itu nggak mengasihi. Bagaimana memberikan nyawa untuk istri kalau uang pun pelit? Nggak bisa. Ya, jadi harus all in. Mengasihi istri seperti Yesus mengasihi jemaatnya. Jangankan uang istriku, bulan pun aku kasih. Oh, itu puisi saudara. Ya kan? Mau bulan siapa Pak? Bulan turun untuk engkau. Itu kata-kata gombal. Lu kasih 2 bulan, lu uangnya pelit kok. Ya kan? Jangan. Uang suami, uang istri, uang suami. Banyak sekali zaman sekarang. Uang lu, uang gua ya uang gua aja. Ya, nggak boleh ya. Jadi kita harus saling mengasihi. Karena Tuhan memperhatikan pernikahan ya. Jadi kita harus benar-benar tahu, Pak, bagaimana Pak kalau kita misalnya ada masalah rumah tangga, kita kurang duit, bagaimana saya bisa ngasih istri semua, saya nggak punya uang sama sekali. Istri juga demikian, bagaimana saya bisa untuk uangnya untuk apa? Untuk rumah tangga, saya juga kurang. Banyak sekali ya rumah tangga itu satu. Tapi soal pengeluaran dewek. Nggak boleh. Nggak boleh. Satu daging, satu rumah, satu roh. Bukannya terus kita sendiri. Pak, kalau gimana ada masalah? Kalau ada masalah, kita yang ketiga adalah hadirkan Tuhan Yesus di dalam pernikahan. Ya. Maka rumah tangga perlu firman Tuhan. Perlu Tuhan. Maka hadirkanlah Tuhan Yesus di dalam rumah tangga saudara. Bahkan Tuhan sangat memperhatikan pernikahan. Yesus memperhatikan rumah tangga. Yesus memperhatikan keluarga. Maka mujizat yang pertama Yesus perbuat di pernikahan. Kita baca ayatnya. Yohanes 2 ayat 1-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Ya, Yesus dan murid-muridnya juga diundang juga ke perkawinan itu. Ada pernikahan di Kana ya, di Israel. Ya. Ibu Yesus ada di situ. Yesus ada di situ. Muridnya ada di situ. Diundang oleh kedua mempelai itu. Ya. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Jadi pernikahan Yahudi ini kehabisan anggur. Kehabisan anggur adalah aib yang besar, memalukan. Karena orang Yahudi itu pernikahan, pesta-pesta itu identik dengan anggur. Semakin baik mutu anggurnya, semakin dihargai, dihormati sebagai orang yang luar biasa. Maka kalau kehabisan anggur itu aib, memalukan bagi keluarga, ya kan? Jadi di sini kebenarannya bahwa dalam pernikahan, rumah tangga, walaupun kita mengundang Yesus ke dalam rumah tangga kita, pernikahan itu, kita tidak berarti bebas dari masalah. Mengundang Yesus dalam hidup kita tidak berarti kita free of problem, bebas dari masalah. Di sini ada Yesus, ada murid-muridnya, ada ibunya, ada masalah, kekurangan anggur. Ya, dan ini fatal sekali, ya. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan padamu buatlah itu. Jadi ini Yesus ngomong sama mamanya, sama ibunya, apa yang kau kendaki? Waktuku belum tiba. Aku belum saatnya buat mujizat. Aku belum saatnya pelayanan. Tapi Yesus tahu, ini kalau nggak ditolong kekurangan anggur ini menjadi aib bagi keluarga. Kalau itu ada, selamanya akan aib. Maka walaupun belum ditolong, belum saatnya, Yesus tetap menolong juga. Dan Maria tahu bahwa Yesus lahir dari Roh Kudus. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah anak Allah. Dia mengandung Yesus dari Roh Kudus. Maka dia tahu pasti Yesus tolong. Pasti Yesus sanggup menolong. Maka walaupun Yesus menolak sementara waktu, Maria ngomong begini sama pelayan-pelayannya. Di situ ada tembayan yang disediakan oleh pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 payung. Ini tembayannya besar, isinya 3-4 puyung. Ini 2-3 puyung, ini banyak sekali. Ya, dia banyak untuk apa? Cuci kaki, cuci tangan, untuk masuk ke dalam perjamuan, untuk makan, minum, harus cuci tangan kaki. Itu adat Yahudi, ya kan? Itu ada air. Dan Maria berkata gini pada pelayannya, apa yang dikatakan kepadamu, ya, buatlah itu. Maria tahu bahwa Yesuslah yang sanggup membuat mujizat karena dia Tuhan. Maka dia ngomong,
Kalau Yesus ngomong apa, perintahkan apa, lakukan itu. Apa terjadi saudara? Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah, ya kan, kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Yesus ngomong, isi semua tempayan dengan air, dengan penuh, sampai penuh. Habis penuh, cedoklah, kasihlah kepada IO-nya, event organisasinya, pengatur pestanya, pemimpin pestanya. Nah, lalu setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki, ya kan? Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, sudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi itu dicedok airnya itu dikasih ke IO-nya. Dicicipi, ini anggur yang terbaik nih. Kaget nih IO-nya nih. Dari mana nih mempelai? Dia ngomong sama mempelainya, mempelai. Biasanya itu kalau di pesta orang Yahudi, anggur yang terbaik dulu dikeluarkan. Udah puas minum, setengah mabuk, teler-teler, kasih yang jelek pun orang gak kerasa kan. Sampai akhir kasih yang jelek-jelek terasa. Kamu menyimpannya dari awal hingga akhir yang terbaik. Ini karena Tuhan yang merubah air jadi anggur. Jadi intinya apa? Setelah Tuhan Yesus membuat mujizat, keadaan jauh lebih baik dari sebelum terjadi masalah. Maka yang rumah tangga, Bapak Kevin dan istri, calon istri nanti ada masalah, datanglah kepada Tuhan. Maka perlu mengundang Tuhan di dalam pernikahan. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Mujizat pertama yang Yesus perbuat adalah di sebuah pernikahan. Jadi hadirkanlah Tuhan. Pak, bagaimana Pak hadirkan Tuhan? Beribadahlah sungguh-sungguh. Berdoalah senantiasa setiap hari. Dan bacalah firman Tuhan setiap hari. Maka nanti gereja akan memberikan namanya Alkitab pernikahan. Ya, saya minta nanti saudara Kevin dan istri, calon istri nanti Kartina harus membaca firman Tuhan setiap hari. Baca Alkitab setiap hari. Alkitab firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Pertama adalah firman, dan firman bersama-sama Allah, dan firman adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Jadi saudara harus benar-benar baca Alkitab. Supaya saudara diberkati. Supaya ada masalah apapun, Tuhan selalu tolong. Kalau ada hadirat Tuhan di rumah tangga saudara, pasti rumah tangga saudara diberkati Tuhan. Ada ayat mengatakan demikian saudara. 2 Samuel 6 ayat 11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom. Orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ada tabut Tuhan, tabut Allah. Tabut Allah, tabut Tuhan ini adalah representasi dari kehadiran Tuhan. Ketika tabut itu dibawa ke rumah Obed-Edom selama 3 bulan, selama 3 bulan itulah Obed-Edom dan seisi rumahnya diberkati Tuhan. Pekerjaannya, sawahnya, ternaknya, anak-anaknya diberkati Tuhan. Sampai orang tahu, wih, ini 3 bulan ada tabut Allah di rumah Obed-Edom. Sangat diberkati ternaknya, taninya, anak-anaknya diberkati semua, luar biasa sekali. Dengarlah Daud. Akhirnya Daud, wih, diberkati Obed-Edom. Diambillah oleh Raja Daud tabut ini dibawa ke kota Daud. Tapi Obed-Edom tidak mau meninggalkan tabut Allah. Tinggalkan rumah, ternak semua bersama anaknya mengikuti tabut ini sampai ke kota Daud. Dan dia anaknya jadi pejabat di kerajaan Daud dan semua diberkati. Karena apa? Ada hadirat Tuhan. Ya saudara, nanti juga kita harus belajar suami dan istri nanti belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari, berdoa senantiasa, hadirkan Tuhan. Walaupun baca firman, rajin ke gereja, saling berdoa, itu masih ada masalah. Karena masalah selalu ada. Tapi di dalam Tuhan, kalau hadirat Tuhan ada, Tuhan selalu berikan solusi. Ya, Yesus selalu memenuhi segala kebutuhan
dalam pernikahan atau rumah tangga. Ya, Yohanes 15 ayat 7 katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu, ya, saudara berdua tinggal di dalam Kristus Yesus, ya, dan firman-Nya tinggal di dalam saudara-saudari ini, maka mintalah apa saja yang saudara kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Jelas ya? Tuhan janji nih, Yesus janji. Yesus janji gak pernah diingkari. Selalu tepati. Jadi kalau kedua mempelai ini menempatkan Yesus yang terutama di rumah tangga, hadirkan Yesus, saya percaya apapun, jangankan yang dibutuhkan, yang saudara kehendaki, saudara akan menerimanya. Amin. Ya, janji ya. Janji Yesus juga kamu harus lakukan. Apa kata Filipi 4 ayat 19? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu dan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Saya dua ayat ini semua ini saya pelajari saudara. Ya, bahwa Yesus berjanji akan memenuhi segala keperluan saudara dan Kristus Yesus. Tapi apakah kita bisa dipercaya? Apakah kehadiran Tuhan di dalam keluarga ini? Makanya pertama dalam rumah tangga, hadirkan Tuhan. Ya. Matius 6 ayat 31-33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Jadi dalam rumah tangga itu, kalau ada kekurangan uang, pekerjaan lagi seret, apa kata firman Tuhan? Janganlah kamu khawatir. Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Artinya segala kebutuhan kita yang utama, jangan kamu khawatir. Karena semua orang di dunia ini yang gak kenal Tuhan pun juga mencari yang sama. Makan, minum, pakai, rumah, mobil, kehidupan, uang semua. Tagihan-tagihan, semua juga sama. Tapi bedanya apa? Kalau orang dunia gak kenal Yesus, mereka khawatir. Kesana kemari minta utangan, kesana kemari ganggu orang, minta uang sana, minta uang sini, kemana-mana utang. Bukan demikian itu orang dunia. Tapi dalam Kristus, kita jangan khawatir dan jangan takut. Terus bagaimana caranya Pak? Baca ayat 3. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, carilah Yesus. Carilah firman-Nya. Carilah perkataannya. Carilah Yesus. Jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat. Berkata dia sebagai penguasa tunggal hidup saudara. Maka semuanya akan ditambahkan. Gampang kan saudara? Gampang sekali. Maka banyak rumah tangga kalau sampai cerai karena kebutuhan itu bodoh. Bodoh. Tidak kenal Yesus. Tidak kenal janji Tuhan. Dikit cerai, gak punya mobil cerai, gak punya kerjaan cerai, gak punya apa. Hancur, frustasi, marah-marah. Itu bodoh. Jadi harus benar-benar ada masalah. Ingat firman Tuhan. Janji Tuhan. Maka carilah dahulu Tuhan, kerajaannya dan kebenarannya. Maka semuanya yang kita butuhkan akan ditambah-tambahkan. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang membangun keluarga, membangun rumah tangga, sia-sialah kita membangunnya. Maka jadikan Tuhan sebagai yang membangunnya. Yang keempat, yang terakhir, ya, pernikahan untuk saling mengasihi. Ya. Kita tahu dulu, yang pertama adalah inisiatif Tuhan, kehendak Tuhan. Yang kedua tadi adalah hubungan Tuhan dengan jemaat. Yang ketiga, hadirkan Tuhan di dalam hidup saudara, rumah tangga saudara. Yang keempat adalah pernikahan untuk saling mengasihi. Ya. Harus saling mengasihi. Apapun yang terjadi harus saling mengasihi. Bukan saling menyerang, saling menyalahkan, saling menuduh. Ya. Jadi kita harus utamakan Tuhan. Ya, lebih dari segalanya. Ya. Jangan sampai kita utamakan pekerjaan, teman-teman. Ya. Kita penuh kasih saudara ya. Saling mengasihi. Dan kasih itu adalah sabar. Sabar yang pertama. Ya, kalau Pak istri saya marah-marah Pak. Laki-laki sabar. Ya sabar. Tuhan bilang sabar. Ya, misalnya istri juga, Pak suami saya marah-marah Pak. Bahkan sampai pukul saya Pak. Sabar. Kasih itu adalah sabar. Kalau saudara nggak sabar, saudara nggak punya kasih. Kasih yang palsu sama yang saudara punya. Ya.
Terus kasih itu murah hati, ya murah hati, saling mengasihi, saling memberi, ya, dan tidak cemburu, ya. Jelas sekali, kasih tidak cemburu, ya. Jangan sampai kasih mudah cemburu, ya. Pak, tapi suami saya banyak teman-teman ceweknya, Pak, saya cemburu, Pak. Nah, suami juga tahu diri, jangan ganjen, jangan centil, ya. Kalau udah menikah, suami istri jaga diri, ya. Kalau misalnya perempuannya, istrinya nggak suka suaminya berkenalan atau berhubungan dengan perempuan A, B, C, D, tinggalkan semua itu. Kan kita cuma satu sama istri. Banyak loh saudara. Kita juga konseling sama orang, ya Pak, saya gimana nggak kesel Pak. Itu loh Pak, suami saya Pak, kontak-kontak mantannya, kontak-kontak temen SMA-nya, kontak-kontak ini dalam reuni, kontak-kontak chatting-chatting. Masa chatting kalau sekali mendingan Pak, berkali-kali Pak. Waduh Pak, kata-katanya mesra banget. Ya, kalau istri nggak suka, tinggalkan, hapus tuh, delete. Nama itu delete. Kamu cinta istri apa cinta teman? Apa cinta mantan? Kalau cinta istri, delete semua. Jangan sampai HP suami ada ini diganti tono. Ini namanya teman sekolah, ganti tono supaya suami istri nggak tahu. Nggak boleh. Demikian juga istri, ya kan? Jangan juga kontak-kontak dengan cowok-cowok semua. Jangan deket, templok-templok, pegang-pegang apa, pinggang, apa, pundak, deket-deket, tempel-tempel, telepon temannya laki-laki. Aduh, ada juga, Pak, suaminya bilang, Pak, saya ingin istri saya tinggalkan dia, Pak. Apa kata istrinya? Tidak bisa dong, Pak. Dia teman saya kerja, dia kasih saya income, kasih saya prospek, kasih saya rezeki, Pak. Masa saya tinggalkan mereka, Pak? Yang suaminya bilang, nggak bisa Pak, saya curiga Pak, ada apa-apa Pak. Jadi benar-benar saling curiga. Ya saya bilang, kalau kamu cinta istri, ya sudah. Pak, istri cinta suami, ya kamu tinggalkan semua cowok-cowok kamu yang suami curiga. Maka kita harus utuh pernikahan ini. Kalau istri gak suka suaminya hubungan sama cewek ABC, tinggalkan itulah cewek itu. Kalau suami gak suka cewek istrinya punya temen cowok yang kadang-kadang itu, tinggalkanlah mereka. Jangan pancing-pancing cemburu. Kasih tidak cemburu, tapi jangan bikin cemburu. Ya, itu penting sekali saudara ya. Dan ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ya, tidak membanggakan diri sombong. Laki-laki, suamiku, kamu tahu gaji berapa Gotyo? Kecil amat. Gua gaji Gotyo, lu jangan perintah gua ya. Gua gaji Gotyo, lu kalau perintah gua, lu gaji lu gua dulu. Sombong istrinya. Ya kan? Gaji lu cowok, istri suamiku, kamu gajimu buat bensinku saya kurang. Aku suruh ngatur kamu ngatur aku, oh nggak bisa. Aku lebih dominan. Istri yang sombong itu. Yang sombong. Saling jangan makan diri, harus kasih murah hati saudara. Kan suami jangan demikian, istrinya ditinggal. Cari laki yang lain. Kenapa Pak, istriku sudah gembrot Pak, sudah banyak kerut-kerutnya Pak. Badannya sudah melebar ke kanan ke kiri Pak. Nggak boleh. Kenapa istri sampai banyak kerut? Mikirin suaminya. Berdoa untuk suaminya, berpuasa untuk suaminya supaya diberkati, dan selalu mengatur rumah tangga, ngomong anak, mandiin anak, ngajar sekolah pelajarannya, anaknya dimandiin, pakaian dicuci, disetrika. Banyak sekali mencari istri. Ya, jadi harus tahu mengapa badannya mengembang kanan kiri, gak langsing lagi kok langsung. Karena istrinya cinta suaminya, memberikan 2-3 anak untuk suaminya. Maka badannya sudah mengembang ke kanan ke kiri. Ya. Jadi perubahan tubuh istri secara fisik jangan membuat saudara meninggalkan. Karena semuanya demi suami. Ya, soalnya demikian juga. Ya kan? Jadi suami yang meninggalkan istri karena istri begini. Kembali juga pada istri gak boleh sombong. Kamu dulu kaya, aku bisa nurut. Sekarang lu gak berduit, enak aja. Gak bisa juga. Ya. Yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya ini. Keuntungan diri sendiri. Ya uangmu, uangmu gak boleh. Ya. Jadi kalau misalnya istri minta Kevin ya. Pak Kevin, sayangku, aku minta belanja nih. Berapa sih? 1 juta. Nih 5 juta. Keren kan? Keren kan? Jangan nanti istrinya Pak Kevin,
Oh suamiku, aku minta tolong 1 juta untuk belanja. Belanja melulu. Kemudian belanja lagi. Nih cepet. Wah itu gak boleh. Nggak mengasihi. Jadi kan suami gak boleh ketawa-ketawa berdua. Awas ya, gak boleh ya. Jadi harus demikian. Dia tidak boleh mementingkan diri sendiri, tak boleh mencari keuntungan sendiri. Ia pernah menyimpan kesalahan orang lain. Ini penting. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini sangat penting. Ini sumber perpecahan. Ini iblis sama memakai ini. Mengungkit-ungkit masa lalu. Mungkin masa lalu si A, suami atau si istri, kurang baik. Atau keluarganya kurang baik. Itu diungkit-ungkit terus. Ada masalah diungkit-ungkit lagi. Ada masalah dipancing keluar lagi. Itu iblis mengacaukan saudara. Jangan mengungkit-ungkit masa lalu. Masa lalu mungkin suami kelam. Dia mungkin gak baik. Tapi sekarang sudah baik dan Kristus sudah menikah. Lupakan masa lalu. So juga istri mungkin punya masa lalu yang kurang baik. Suami jangan mengungkit-ungkit masa lalu. Memancing-mancing amarah. Kita hidup yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru yang kita harapkan. Maka ada pepatah orang Cina ngomong gini, saya lihat di film ya. Kuoji ikuoji, welai geci. Yang lalu biarlah berlalu, yang akan datang itu yang kita perhatikan, yang sayangi. Ya. Jadi jangan sekali-kali mengungkit-ungkit masa lalu. Jangan mengungkit-ungkit kekurangan pasangan saudara. Ingat itu ya. Hiduplah yang tertib dalam Kristus Yesus. Ya. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ya. Ia menuntut segala sesuatu, yang percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Penting. Sabar menanggung segala sesuatu. Apa artinya? Kalau ada kesusahan, ya, tanggung bersama. Suami susah, istri menanggung juga. Istri susah, suami menanggung. Suami susah, istri menanggung. Dan tanggung bersama-sama. Bersama-sama berdoa, membangun keluarga. Dan saya percaya Tuhan akan pulihkan. Ya, bersama-sama menanggung segala sesuatu. Jangan kalau enak tanggung bersama. Gak enak tanggung sendiri. Gak boleh, ya kan? Jadi susah bareng, senang bareng. Mana nanti ada janji nikah tuh. Suka dan duka, kaya dan miskin, sakit dan sehat, harus tanggung bersama. Ya, kasih dia berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi saudara, kita belajar bahwa kita rumah tangga ini harus dasarnya adalah firman Tuhan, karena kehendak Tuhan. Yang kedua, kalau saudara tidak bisa mengasihi pasangan saudara, saya pastikan saudara tidak mengasihi Yesus. Kalau saudara janji Pak, saya mengasihi Yesus, Pak, kasihlah pasanganmu apapun keadaannya, dalam segala keadaan. Dan yang ketiga, hadirkanlah Yesus di dalam rumah tangga saudara. Hadirkan Yesus. Ada masalah, bukan saudara yang akan berperang, tapi Tuhanlah yang berperang untuk saudara. Yang terakhir adalah saling mengasihi, bukan saling untuk menyerang. Saling mengasihi. Karena kasih adalah, musik siap? Sabar, kasih adalah lemah lembut. Ya. Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Rela mati untuk kita. Jadi kita harus belajar dari Yesus. Saya percaya termasuk saudara akan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita lagu dulu.